Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang meraih berkah dengan mawaris atau ketentuan mawaris dalam syariat Islam. Bagian pertama atau yang A, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari orang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Dengan demikian, untuk terwujudnya kewarisan harus ada 3 unsur. Yang pertama adalah orang yang meninggal yang disebut pewaris atau yang mewariskan. Kemudian yang kedua, harta milik orang yang meninggal atau orang yang meninggalkan harta waris. Yang ketiga, satu atau beberapa orang hidup sebagai keluarga dari orang yang meninggal yang disebut sebagai ahli waris. Warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Warisan berdasarkan pengertian di atas tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda saja, namun termasuk juga yang non harta benda. Ayat Al-Quran yang menyatakan demikian diantaranya terdapat dalam Quran Surat An-Naml ayat 16. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Bagian yang kedua atau yang B, dasar-dasar hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul. Bagi orang laki-laki dan hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa ayat 7. Ayat-ayat lain tentang mawaris terdapat dalam berbagai surat, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7 sampai dengan 12 dan ayat 176, Quran Surat An-Nahl ayat 75 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Sedangkan permasalahan yang muncul banyak diterangkan oleh as-sunnah atau hadis dan sebagian sebagai hasil ijma dan ijtihad para ulama. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah. Hadis dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Farid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi 2 orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Yang kedua, hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ilmu itu ada 3 macam dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi, dan farid yang adil. Posisi selanjutnya adalah posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Invers nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Selanjutnya adalah ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama adalah ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, yaitu 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah, yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud, dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut sebagai ahli waris dawil furud, yang bagiannya telah ditentukan. Kemudian yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama,
Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Yang ketiga adalah ahli waris. Yang pertama, nasab atau dari keturunan, yaitu kerabat atau ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur kesampingnya, saudara-saudara beserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Kemudian yang kedua dari pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Kemudian yang ketiga, suami istri dapat saling mewarisi dalam talak raj'i selama dalam masa idah dan bain. Jika suami menalak istrinya ketika sedang sakit dan meninggal dunia karena sakitnya tersebut. Yang keempat, sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Sebab-sebab yang menghalangi ahli waris menerima bagian warisan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kekafiran. Yang kedua pembunuhan, yang ketiga perbudakan, yang keempat perzinahan, dan yang terakhir adalah li'an. Kemudian yang kelima, ketentuan pembagian harta warisan. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam, yaitu ahli waris zawil furuj yang bagiannya telah ditentukan dan ahli waris asobah yang bagiannya berupa sisa setelah diambil oleh zawil furuj. Kemudian yang bagian D, mempraktekkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam. Seseorang meninggal dunia meninggalkan harta sebesar 180 juta rupiah. Ahli warisnya terdiri atas istri, ibu, dan 2 anak laki-laki. Hasilnya adalah bagian istri 1/8, bagian ibu 1/6, dan 2 anak laki-laki sebagai asobah. Asal masalahnya dari 1/8 dan 1/6. Itu dicari KPK-nya. Nah, dari 6 dan 8 itu KPK-nya adalah 24. Maka pembagiannya adalah istri 1/8 dikali 24 dikali 180 juta sama dengan 22.500.000. Kemudian bagian ibu 1/6 dikali 24 dikali 180 juta sama dengan 30 juta. Kemudian 2 anak laki-laki, 24 diambil 3 ditambah 4 dikali 180 juta sama dengan 127.500.000. Masing-masing anak laki-laki memperoleh warisan sebesar 127.500.000 dibagi 2 menjadi 63.750.000. Kemudian selanjutnya adalah manfaat hukum waris Islam. Manfaatnya adalah yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Kemudian yang terakhir, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.